Saatnya kami akan undang jamaah atau pemirsa yang menonton dari rumah untuk bergabung lewat video call WhatsApp untuk bertanya-tanya langsung kepada guru-guru kami. Kami persilakan, akan kami panggil atas nama Ibu Nisa. Assalamualaikum Ibu Nisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini Ibu Nisa dari mana ini kalau boleh tahu? Saya dari Medan, Ustaz. Dari Medan, Sumatera Utara. Masya Allah. Silakan Ibu Nisa, pertanyaan nanti akan dijawab oleh Ustadz Zaki Mirza. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. kenal. Siap, Bunda. Saya Nisa dari Medan, Ustadz. Nisa, oke. Gimana Bu Nisa? Saya ingin menanyakan, ada saudara saya yang punya anak, dari kecilnya udah nakal, Ustadz. Mulai dari SMP, SMA, bahkan sampai menikah, Masih selalu nakal? menyusahkan orang tua. Oh, oke. Sampai akhirnya abangnya memisahkan adiknya ini ke kota lain supaya tidak bersama ibunya lagi. Karena kalau bersama ibunya bisa sampai memukul, memaki, atau melemparkan sebuah benda ke ibunya kalau kehendaknya nggak diturutin. Tapi kenyataannya di kota lain malah buat ulah sampai kasusnya tersebar di sosmed baru-baru ini. Kalau dari si ibu kelihatannya doanya tidak terputus buat si anak. Tapi tetap aja anaknya itu tidak berubah. Malah saat ini anaknya sudah berumur 46 tahun. Apa yang harus dilakukan oleh beliau ya Ustadz sebagai seorang ibu? Apakah ada hijab dari doa si ibu sehingga tidak sampai ke anaknya? Apakah ada peran besar juga terhadap pola asuh orang tua yang salah dalam hal ini? Terima kasih Ustaz, jazakallahu khair. Siap. Silakan Ustaz Zaki. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kiai izin, Ustazah. Yang pertama, jangankan kita sebagai manusia biasa ya, apalagi seorang ibu, wanita, istri yang hatinya sangat-sangat lemah. Bahkan seorang baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah tidak diberi hak tuh untuk merubah hati orang lain, ibu. Makanya sampai akhir hidupnya paman-paman tercinta baginda Rasulullah itu belum masuk dalam agama Islam. Ibu tahu ceritanya ya. Ada Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan, Abu Gosok, ada nggak kira-kira itu Bu ya? Bahkan istri dari Nabi Musa alaihissalam pun tidak mampu. Subhanallah, Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu banyak kisah yang kita petik hikmahnya, seorang nabi, seorang rasul saja tidak mampu memberikan hidayah. Nah, cara berpikir yang kedua, Bunda yang ada di Medan, Bunda Nisa ya. Betul Ustaz, betul Bunda Nisa. Ternyata subhanallah, Allah itu memberikan bahagia, hadiah, tidak selamanya dalam bentuk kebahagiaan. Tapi bisa jadi hadiah Allah itu diberikan dalam bentuk musibah dan penderitaan. Kenapa? Karena manusia ini secara hakiki dan sejatinya, dia baru ingat Allah dalam dua hal. Satu, lagi menderita. Kedua, mau mati. Betul nggak Bu? Ibu menderita nih, debt collector tiap hari depan rumah. Gitu ya. Itu menderita nggak Bu? Kalau ibu udah menderita, baru saat itu yang dipanggil nama siapa? Ya Allah. Lagi sakit, menderita, sujud, asam urat. Ya Allah. Bangun, iktidal, kolesterol naik, panggil siapa? Ya Allah. Baru disentil sama Allah, dikasih sakit, baru ya Allah. Yang kedua, orang mau mati. Ada anak muda nggak pernah sholat, nggak pernah sedekah, nggak pernah zakat, naik pesawat, di atas pesawat hujan kayak gini Bu, mau jatuh. Yang dipanggil nama siapa? Allah. Walaupun dia ateis, nggak percaya Tuhan, minimal dia bilang apa? Oh MG. Oh my God. Ingat Tuhan. Jadi Bu, kenapa Allah menitipkan anak yang seperti itu?
itulah cara Allah untuk ibu terus diundang sama Allah. Bisa jadi di saat tetangga yang anaknya normal-normal saja jauh dari Allah. Itulah cara Allah mengundang kita. Kenapa? Karena selama ini bisa jadi kita terlalu jauh dan lupa sama Allah. Sehingga Allah mengundang kita dalam bentuk apa yang masih dalam batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi bunda mindsetnya dirubah. Kalaupun ibu kesel sama anak ya, Imam Sudes, ibu tahu Imam Sudes ya? Imam Masjidil Haram, ada kisah menarik. Beliau termasuk anak yang usil lagi kecilnya. Bayangin ada tamu itu makan nasi Arab ditaburin sama pasir bu. Gimana nggak marah? Tapi ibunya mendoakan. Nak, mudah kamu ini anak soleh, mudah-mudahan jadi imam Masjidil Haram. Bener jadi itu bu. Ini tetangga saya doain bagus, mudah-mudahan kamu jadi imam masjid nggak jadi-jadi. Nggak jadi-jadi itu masjid bu. Jadi doa yang berikutnya introspeksi diri. Tadi Ustazah Fadilah Munawwarah sudah menyampaikan introspeksi diri bunda ya. Jangan-jangan dulu ada uang yang jelas-jelas haram, mohon maaf dibawa sama suami, dimakan sama istri, menjadi darah sama anak-anak jadi susu, diminum. Apa yang haram dan masuk ke tubuh kita, yakinlah itu akan mendorong tubuh kita untuk mudah berbuat haram. Sebaliknya seperti itu. Dalam surat Al-Maidah jelas. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Kita diperintahkan oleh Allah membawa rezeki ke rumah bukan cuma halal tapi thayyiba. Cara mendapatkannya dengan cara yang bukan sekedar halal tapi juga cara yang baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih Ustaz Zaki Mirza. Semoga bisa dimengerti ya Bunda Nisa yang jauh-jauh dari Medan sudah bergabung. Terima kasih Ibu Nisa yang sudah bergabung dalam Damai Indonesiaku di segmen pertanyaan jawab video kalau WhatsApp.